Halo Sobat Coding, kita lanjutkan tutorial kita tentang belajar pemrograman visual dengan Python dan TK-Inter. Kali ini kita akan mengulas lebih detail tentang widget button. Kita akan membahas widget option list, kemudian method invoke, kemudian kita menggunakan lambda untuk mengirimkan argumen ketika kita mengirimkan komen. Kita langsung saja membuat file dengan nama button.py. Oke. Seperti biasa, kita import modul TK-Inter kita from TK-Inter, import all, kemudian kita bikin window sama dengan TK. Kemudian kita set geometri dengan window, geometri kita set 500 kali 200. Kemudian kita munculkan windownya dengan window main loop. Oke, kita tes dulu. Kita akan menampilkan satu button 1 sama dengan button. Pertama-tama kita akan memberikan argumen window ini di mana widget ini ditempelkan, kemudian kita akan menggunakan option text. Kemudian kita masukkan teks dari button tersebut. Saya akan menuliskan button 1. Ketika kita play, maka button belum muncul karena belum kita munculkan. Sekarang kita munculkan dengan pack. Button 1 pack. Oke, sekarang pasti akan muncul. Oh, ternyata salah. Packnya kebalik. Oke, seperti ini. Kita play. Oke, rekan-rekan semuanya, di sini saya sudah share tentang option list yang bisa rekan-rekan gunakan untuk button. Di sini rekan-rekan bisa melihat ada active background, kemudian active foreground. Active background ini digunakan untuk menunjukkan warna background dari button, kemudian active foreground ini untuk menunjukkan teks button. Kedua-duanya ini adalah digunakan ketika mouse kita berada di atas button. Sekarang kita coba ya. Di sini kita play dulu. Ketika berada di atas button, maka dia akan berubah menjadi warna putih. Rekan-rekan bisa melihat di sini. Oke, kita bisa mengubahnya dengan option list, yaitu dengan active background dan active foreground. Coba kita rubah active background-nya. Di sini kita tambahkan active background. Oke, ini akan merubah menjadi warna merah. Kita play. Ketika kita posisikan mouse ini di atas, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Itulah fungsi dari active background. Sekarang kita akan mencoba untuk active foreground. Oke, kita coba ini active foreground-nya. Kita koma, kemudian kita aktifkan foreground. Kemudian kita akan rubah active foreground-nya menjadi warna putih. Kita gunakan triple F seperti ini, kemudian kita apply. Maka dia akan menjadi warna putih ketika mouse berada di atas button. Oke, rekan-rekan semuanya, di sini banyak sekali option list yang rekan-rekan bisa gunakan. Di sini ada active background, highlight color, kemudian comment. Coba kita gunakan saja karena ini belum memiliki comment. Misalkan kita comment, kemudian nama function ketika button ini diklik. Semisal kita akan menggunakan button klik, maka kita bikin function namanya button klik dengan diawali dengan def. Kemudian seperti ini kita akan mencoba melakukan print pada logs. Button diklik. Oke, seperti ini. Ketika kita jalankan, maka rekan-rekan bisa melihat button diklik. Di sini banyak sekali ada BD, BG, dan lain sebagainya. Kami juga sudah memberikan contohnya, rekan-rekan bisa gunakan ketika kita mau menggunakan BG, maka bisa menggunakan BG, kemudian color yang rekan-rekan inginkan. Kemudian juga ada font dengan option font, kemudian formatnya adalah seperti ini. Silahkan rekan-rekan coba sendiri option widget button di TK-Inter ini. Kemudian kita akan mencoba untuk menggunakan salah satu metode yang ada di button TK-Inter, yaitu namanya adalah invoke. Invoke ini digunakan untuk mengeksekusi button atau melakukan klik pada button. Sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan satu button lagi seperti ini. Saya akan rubah namanya menjadi button 2. Kemudian ini button 2. Oke, nah di sini button kliknya ini akan saya rubah menjadi button klik 1. Kemudian kita akan membuat function lagi namanya def button klik 1 seperti ini. Kemudian ini akan kita gunakan metode invoke untuk melakukan klik pada button 1.
Jadi kita bisa gunakan button 1, kemudian invoke seperti ini. Ini akan melakukan atau mengeksekusi function button klik 1. Dan button klik 1 mengeksekusi button 1 invoke. Jadi dia akan melakukan klik pada button 1. Coba kita jalankan. Ketika button 1 diklik, maka dia akan menjalankan function button klik seperti ini. Ketika kita klik button 2 di sini rekan-rekan semuanya, button 2 button klik 1. Jadi dia akan mengeksekusi function button klik 1 yaitu dengan button invoke. Coba kita cek. Rekan-rekan bisa melihat fungsi invoke ini adalah digunakan untuk klik pada button. Oke, mungkin saya akan tambahkan lagi di sini untuk mengetahui bahwa button klik ini dieksekusi. Metode invoke. Oke, coba kita jalankan lagi. Di sini rekan-rekan bisa melihat tulisannya hanya button diklik. Jadi dia hanya mengeksekusi function button klik. Ketika button 2 ini diklik, maka dia akan mengeksekusi function button klik 1 dan juga dia akan mengeksekusi atau menekan tombol button dengan metode invoke. Kemudian rekan-rekan semuanya, bagaimana jika kita ingin mempassing sebuah argumen ke dalam function dalam komen ini? Biasanya kita akan melakukannya dengan menambahkan argumen seperti ini. Misalkan ini argumen. Dengan cara seperti ini kita tidak bisa mempassing argumen ke dalam function button klik. Misalkan di sini kita akan gunakan argumen dengan nama X, kemudian kita akan print X-nya. Seperti ini. Ketika kita jalankan, kemudian button 1 diklik, maka dia akan error. Dia tidak akan mengeksekusi function button klik yang kita berikan argumen di dalamnya. Bagaimana caranya agar argumen ini bisa terkirim dalam function button klik? Caranya adalah dengan menggunakan lambda, kemudian kita gunakan titik 1 seperti ini, diikuti dengan function, dan kita bisa menggunakan argumen untuk mengirimkan pada function button klik. Coba kita jalankan. Kita close terlebih dahulu. Oke, kita klik. Maka di sini rekan-rekan bisa melihat argumen di dalam komen dengan menggunakan lambda bisa mempassing argumen ke function button klik. Oke teman-teman semuanya, kita sudah mengetahui option yang bisa kita gunakan pada widget button. Kita sudah mengetahui metode invoke yang ada di button, yaitu untuk mengeklik sebuah tombol atau sebuah button. Kemudian untuk memassing sebuah argumen, kita bisa menggunakan lambda, kemudian diikuti dengan function yang akan kita eksekusi. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan juga subscribe agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.